Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami mahasiswa PSKPS Angkatan 2023 yang melaksanakan tugas dari Dr. Oski untuk menjelaskan tentang sistem reproduksi pria, wanita, dan juga fungsi seksual. Perkenalkan, nama saya Rema Rari Ejeni dengan NIM 2310911320013. Saya Nazla Malika dengan NIM 231091111200027. Baik, jadi karena kami akan membuat video, jadi bisa dilihat oleh teman-teman sekalian dan semoga bermanfaat. Baik, jadi saya mulai dari awal, yaitu membahas tentang apa itu organ genitalia yang dibagi menjadi dua, yaitu ada organ primer dan organ aksesoria. Untuk organ primer atau gonad adalah yang memproduksi gamet itu sendiri. Pada laki-laki tentunya ada spermatozoon dan pada perempuan ada sel ovum. Lalu ada organ aksesoria yang terdiri dari ductus dan kelenjar. Nah, untuk organ aksesoria ini adalah yang memberi nutrisi pada gamet dan mengangkutnya keluar tubuh. Oke, ini kita masih membahas tentang organ genitalia. Untuk berdasarkan topografi, ada organa genitalia interna dan eksterna. Contohnya mungkin kalau yang interna pada laki-laki ada testis, ductus seminiferus, dan untuk yang eksterna ada penisnya itu sendiri. Lalu untuk berdasarkan jenis kelamin tentunya ada yang organa genitalia maskulina dan organa genitalia feminina. Ini lanjut ke gonad yang tadi menghasilkan sel kelaminnya. Untuk di laki-laki ada testis, sedangkan di wanita ada ovarium. Baik, kita lanjut kepada organa aksesoria maskulina, dimulai dari ductus. Ductus ada ductus epididymis, ini yang menghasilkan sel sperma dari spermatogonium, ada ductus deferens, di sini adalah tempat maturasi spermanya. Untuk ductus ejaculatorius itu mengeluarkan sperma ya dari dalam tubuh, keluar tubuh, lalu ada uretra yang kelihatannya sama satu jalur dengan ductus ejaculatorius, tapi ini fungsinya untuk mengeluarkan air kencing. Lalu untuk glandula aksesoria ini yang mendukung pembuatan sel sperma ya. Ada vesicula seminalis, ini yang memberikan nutrisi kepada spermanya. Lalu ada glandula prostata dan glandula bulboretralis. Untuk glandula bulboretralis ini adalah yang memberikan pelumas pada hubungan seksual, dan pada wanita glandula bulboretralis ini jadi glandula Bartolini. Oke, untuk organa aksesoria feminina ada tuba uterina, uterus, dan vagina. Vagina ini yang terpakai ketika berhubungan seksual. Untuk uterus ini tempat pelekatan ovum ya yang sudah dibuahi, nanti akan berkembang menjadi janin, dan akhirnya nanti akan keluar lagi lewat vagina ketika dilahirkan. Dan tuba uterina ini biasanya adalah tempat terjadinya pembuahan. Oh ya, untuk tuba uterina ini kan tempat terjadinya pembuahan. Dari yang saya pelajari, kalau pembuahan terjadi di luar di luar kan nanti selnya setelah pembuahan akan turun ke uterus. Nah, tapi ada kasus-kasus di mana setelah pembuahan selnya itu tidak nempel di uterus dan malah nempel misalnya di tuba uterina. Nah, itu dikatakan sebagai kehamilan ektopik. Dan kehamilan ektopik ini bisa berbahaya bagi ibunya dan juga janinnya. Baik, lanjut ke organa genitalia maskulina. Ini terbagi menjadi interna dan eksterna. Oke, ini ada gambarnya. Dimulai dari genitalia yang eksterna. Jadi di sini ada lubang kencing, yaitu lubang uretra. Ada preputium. Preputium ini kayak kulit yang bisa ditarik ke belakang di penis. Nah, dari yang saya baca, fungsinya adalah untuk melindungi penis
Namun, ini dari salah satu jurnal yang saya baca, jadi preputium ini aslinya untuk melindungi penis. Namun ketika manusia sudah ada, apa ya, pakaian gitu ya, jadi fungsi preputium sebagai pelindung penis ini, eee, jadi semakin mungkin kurang berguna gitu ya, sehingga ada prosedur seperti sunat. Nah, preputium ini dari yang saya pelajari, kalau, ketika kencing, seorang laki-laki misalnya dia tidak membersihkan setelah buang air kecil, nanti akan ada kotoran-kotoran di sini, di perikutiumnya, yang nanti namanya menjadi smegma. Warnanya kalau tidak salah kuning-kuning, lalu baunya busuk seperti itu. Makanya ada prosedur sunat supaya tetap menjaga kebersihan dari penis. Lalu ada glans penis, ini tuh kayak apa, jadi ini bagian yang lumayan sensitif dari penis karena banyak sekali saraf-saraf, dan untuk di wanita glans penis ini analognya klitoris. Lalu ini ada corpus spongiosum. Nah, ini tuh yang membantu pria ereksi karena isinya sangat banyak oleh pembuluh darah, sehingga ketika ereksi kan, darahnya akan turun ke penis, sehingga, penisnya bisa ereksi. Begitu juga dengan corpus cavernosum. Jadi ini 2, fungsinya apa ya, mereka berfungsi yang sama, saling bekerja sama. Lalu ada membran uretra, nih nanti nyambung, nanti keluar. Lalu ada pubis. Nah, untuk pubis ini dari yang saya pelajari, jadi fungsinya itu untuk menghindari gesekan ketika berhubungan seksual, juga untuk menghindari gesekan yang berlebih karena apa ya, kalau yang dari saya baca, kalau gesekannya berlebih bisa, membuat apa namanya, cedera gitu ketika berhubungan seksual. Ada prostat, kalau ini kandung kemih, juga ureter, masih banyak ya. Ada ductus vas deferens, ini tempat pematangan spermatogonium ya. Anus, glandula burboretra, ini yang tadi untuk pelumas ketika berhubungan seksual, ada prostat juga. Oke, ini bisa dilanjut ya. Ya, jadi ini organ genital internalnya dibagi lagi, maksudnya diurutin. Ada testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan glandula bulboretra. Sedangkan organ genitalia eksternalnya ada skrotum dan juga penis. Oke, selanjutnya ada testis. Jadi untuk fungsi testis ini adalah untuk memproduksi spermatozoa dan juga menyekresi hormon testosteron. Testis kiri lebih rendah dari testis kanan, sehingga tidak menekan satu sama lain di antara paha. Jadi tidak simetris ya, dan fungsinya ini. Strukturnya terdiri dari tunika albuginea, lobuli testis yang berbentuk ruang-ruang di dalam testis itu, dan juga mediastinum testis yang terdiri dari rete testis. Lalu ada ductuli efferentes, yaitu saluran penghubung antara testis dan epididymis. Lalu hal lain yang saya pelajari tentang testis ini, jadi suhu tubuh seseorang dan juga suhu testisnya itu berbeda kan ya. Karena suhu tubuh orang itu lebih panas kan, sedangkan untuk sperma membutuhkan suhu yang lebih dingin supaya bisa diproduksi secara optimal. Sehingga testis ini dilindungi oleh skrotum supaya suhunya lebih dingin dan produksi spermanya juga lebih bagus. Ini struktur testisnya jika dibuka. Ini testisnya, kepala epididymis, tunica vaginalis. Ini bisa dilanjut saja.
Nah, ini lobulus-lobulus testis tadi. Kalau jamak jadi lobuli testis. Untuk tiap lobuli ini dibagi oleh sebuah septum. Ini tunika albuginea. Katanya albuginea itu artinya putih ya, dalam bahasa Latin. Oh iya, ini ada tubulus seminiferus convolutus. Dari yang kemarin saya pelajari pada kelas histologi, memang strukturnya ini apa ya, berkelok-kelok ini. Oke. Oh, ini ada proses spermatogenesis. Kemarin juga ada di kelas histologi. Jadi, spermatogoniumnya ini nanti lama-lama dia akan bergerak ke atas, lalu nanti akan menjadi sperma, dan dalam proses ini tentunya ada meiosis 1 dan meiosis 2, supaya kromosomnya bisa terbagi dua ya. Oke, kita lanjut. Ini struktur yang tadi, tapi ini di dunia nyata ya, sedangkan ini kan ilustrasi. Oke. Iya, jadi ini terjadi pergerakan dari spermatogonium menjadi spermanya. Nanti dia dari sini lebih ke dalam. Ini adalah proses pembuatan sperma. Jadi ini spermatid dulu ya. Jadi sperma tuh tadinya tidak terlihat seperti ini, tapi seperti sel biasanya di mana dia ada organel-organel seperti nukleus, ada vesikel akrosom, aparatus Golgi, badan basal, tapi dia ada flagellumnya supaya bisa berenang ke arah ovum ya. Nanti akan terbentuk akrosom dan juga kepala sperma. Ini juga flagellumnya bertambah panjang. Dan dari yang saya pelajari juga, ini kan sitoplasmanya akan dibagi. Di apa ya? Pokoknya nanti spermanya akan berkurang, sitoplasmanya dia lepas. Terus ini penghasil energi untuk spermanya ditaruh di leher sperma. Apa namanya? Mitokondrianya jadi berbaris gini supaya bisa menghasilkan energi untuk si sperma. Dan akrosom ini berfungsi untuk membantu sperma mempenetrasi zona pelusida ya pada sel ovum. Nah, untuk zona pelusida itu dari yang saya pelajari fungsinya untuk mencegah sperma lain untuk apa ya? Jadi untuk satu ovum itu hanya bisa dibuahi satu sperma kan. Nah, zona pelusida itu fungsinya untuk mencegah sperma lain supaya tidak masuk ke dalam ovum yang satu itu. Sehingga hanya ada satu ovum dan juga satu sperma. Oke, lanjut. Ini sitoplasma yang berlebihnya ya. Nanti akan dia apa ya? Dia buang. Nukleusnya berjejer, akrosom, kepala spermanya. Oke. Oh, ini adalah descensus testiculorum, itu turunnya testis. Oh ya, untuk turunnya testis ini kan tadinya testis berada di dalam rongga badan kan ya. Lalu ada kelainan di mana jika testisnya tidak turun dari rongga badan ke skrotum, nanti namanya akan menjadi undescended testis. Oke, kita lanjut. Ada funiculus spermaticus, yang terdiri dari tunica vaginalis, fascia spermatica interna, fascia cremasterica, musculus cremaster, dan fascia spermatica externa. Ini bisa dilihat gambarnya. Musculus obliquus internus,
Hmm, ini bedanya ada musculus cremaster ya, ada ilustrasinya. Dia turun sampai testis. Ada septum skrotum, ini yang membagi skrotum kan, jadi terlihat dua. Skrotum ini ada fascia superficialis yang mengandung musculus dartos, dan ini kulit. Sebenarnya untuk melindungi skrotumnya. Lanjut lagi. Hmm, hmm, hmm. Mungkin bisa langsung lanjut lagi. Pembahasan selanjutnya itu epididymis, yaitu tempat maturasi dan penyimpanan spermatozoon yang terdiri atas kaput, korpus, dan kauda. Jadi ada kepala, badan, dan juga ekornya. Panjang epididymis hanya 7,5 cm, tapi panjang ductus epididymisnya adalah 6 meter dan berkelok-kelok. Seperti yang tadi ya di ilustrasinya. Coba saya lihat. Mana ya? Nah ini berkelok-kelok bisa mencapai 6 meter. Lanjut. Secara fisiologis, spermatozoon imatur ketika meninggalkan testis dan matur ketika melalui kaput dan korpus epididymis. Sehingga benar ya, bahwa fungsinya adalah untuk tempat maturasi spermatozoon. Spermatozoon disimpan di kauda epididymis. Spermatozoon yang tersimpan masih fertil selama 40-60 hari. Jika tersimpan terlalu lama, tanpa diejakulasikan, spermatozoon mengalami disintegrasi dan direabsorpsi oleh epididymis. Jadi untuk pembuatan sperma itu memang kira-kira sampai 60 hari. Kalau tidak salah per hari itu bisa sampai jutaan ya produksi sperma. Nah, lanjut. Nah, ini secara histologis, spermanya nanti akan ada di lumen. Ya, ini struktur histologisnya ada tunica muscularis di dekat ductus epididymis, lalu ada jaringan ikat longgar atau textus connectivus areolaris di luar dari ductusnya. Ini ada stereosilia. Stereosilia itu fungsinya untuk membantu pergerakan spermanya ya, atau calon spermanya. Ductus epididymis ini satu struktur ini. Nah, untuk epitelium ini adalah epithelium columnar pseudostratificatum. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada ductus deferens, yaitu berupa pipa muskuler dengan panjang sekitar 45 cm dan diameter 2,5 mm. Ya, ini berjalan dari epididymis ke funiculus spermaticus, canalis inguinalis, masuk ke cavitas pelvis, posterior vesica urinaria. Lalu ada ampulanya. Kita lanjut. Apa? Ini ilustrasinya. Oh, ini ilustrasinya lebih apa ya? Menggambarkan penis dari tampak depan. Ini adalah badan dari penisnya, shaft. Ini ditunjukkan juga pembuluh darah dan juga saraf. Arteri yang dalam ini yang membantu ketika ereksi. Kita lanjut saja. Ini apa ya? Ya, lanjut saja. Selanjutnya ada ductus ejaculatorius, yaitu gabungan ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Panjangnya 2 cm menembus glandula prostata dan bermuara di uretra pars prostatica.
Ini untuk ejakulasi ya, berarti spermanya sudah siap keluar dari tubuh untuk membuahi ovum. Lanjut lagi ada uretra yang berfungsi ganda, yaitu dia di sistem uropoetika dan sistem genitalia. Namun, uretra tidak dapat mengeluarkan urin dan sperma secara bersama-sama. Makanya ketika berhubungan katanya tidak bisa pipis ya, karena fungsinya ini hanya bisa dilakukan, maksudnya salah satu selama ejakulasi, musculus sphincter uretra internum berkontraksi. Nanti kita lihat muskulusnya ya. Oke, kita lanjut. Ada vesicula seminalis, panjangnya 5-7 cm. Ini coiled itu apa ya bahasa Indonesia? Kayak keriting gitu kah? Lalu 15 cm uncoiled. Coiled apa ya? Ya bentuknya kayak per gitu, kalau setahu saya. Mempunyai kapsul jaringan konektif dengan lapisan otot polos di bawahnya. Pars secretorisnya merupakan saluran yang sangat berkelok-kelok dengan banyak cabang, membentuk labirint yang kompleks. Menyekresi sebagian besar cairan semen, terletak di posterior vesica urinaria, dapat dipalpasi per rectum. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini ductus deferens. Ini apa? Kandung kemihnya sebagai patokan ya. Vesicle seminalis di prostat, ureter. Ya, lanjut ke glandula prostata, terdiri atas otot polos, jaringan ikat fibrosa, dan kelenjar. Oke, menyekresi sebagian besar cairan semen, yaitu sepertiganya, dan memiliki bau khas. Diameter sekitar 3 cm, berarti lumayan kecil ya. Dapat dipalpasi per rectum, mempunyai 2 lobus lateralis dan 1 lobus medius. Nah, kalau tidak salah dari yang saya pelajari, glandula prostata ini rawan terkena kanker ya, sehingga untuk laki-laki biasanya ini di perempuan kalau kanker sesuai kelamin kan, kalau di perempuan kanker payudara, dan dari yang saya tahu glandula prostata ini juga harus dicek rutin supaya bisa tahu apakah ada kanker atau tidak. Oke, ini ada ilustrasinya. Glandula mukosa, ini uretra. Glandula submukosa, glandula yang primer. Oke, kita lanjut saja. Lalu ada glandula bulboretra atau glandula Cooper. Terbenam dalam musculus sphincter uretra di posterior pars membranacea uretra. Bermuara di permukaan bawah pars spongiosa uretra dan berdiameter 1 cm, panjang ductusnya 2,5. Terbenam dalam musculus sphincter. Ini yang tadi berkontraksi ketika ejakulasi ya. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat letaknya. Ini glandula prostat di bawah kandung kemih ya. Ini musculus sphincter uretra internus, otot polos, pars prostatik. Oke. Ini yang externus, musculus sphincter uretra externus. Saya cari bulboretranya ini. Berarti dia dekat di musculus sphincter yang externus. Pars membranacea. Oke, ini pars spongiosa yang membantu ereksi penisnya. Oh, ini ada fossa navicularis, dinamakan navicularis karena ini berbentuk seperti kapal kalau tidak salah. Ya, lanjut. Ini skrotum, yaitu kantung kulit yang membungkus testisnya ya. Terdiri dari otot
dan jaringan konektif fibrosa. Kulit skrotum mempunyai glandula sebasea, rambut yang jarang, paya inervasi sensoris, dan pigmentasi yang sedikit lebih gelap. Terbagi menjadi 2 kompartemen oleh septum medianum, yang membagi jadi 2 tadi ya. Isinya ada testis dan spermatikot. Skrotum. Nah, pada manusia, testis ada di dalam skrotum untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih dingin dari suhu inti tubuh. Testis tidak dapat memproduksi sperma pada suhu inti tersebut, yaitu 37 derajat. Pengaturan suhu testis oleh skrotum, yaitu oleh musculus cremaster, kontraksi pada suhu dingin, relaksasi pada suhu hangat. Jadi kalau dari yang saya pelajari, ini yang membuat testis itu turun dan ke atas gitu ya, sesuai dengan suhu. Lalu ada kontraksi musculus dartos pada suhu dingin. Jadi bisa turun gitu dan juga naik. Saya juga kurang tahu ya, tidak punya. Lalu ada plexus pampiniformis. Lanjut. Skrotum terdiri atas kulit dan tunika dartos. Tunika dartos merupakan otot polos dan tidak mengandung lemak. Mempunyai 2 kompartemen. Terpisah dengan fascia spermatika eksterna oleh jaringan ikat longgar, skrotum bebas bergerak. Fascia spermatika eksterna. Kita lanjut. Oke, sekarang membahas penisnya itu sendiri, itu organ kopulasi. Jadi penis ini yang membantu sperma supaya bisa masuk ke dalam vagina kan, lalu nanti spermanya bisa berenang menuju ke ovumnya. Lalu terdiri dari atas radix, korpus, dan glans. Radix terdiri dari atas 2 crura, crus, dan 1 bulbus. Crus penis berlanjut menjadi korpus cavernosum penis, ini yang membantu jaringan ereksi tadi ya. Lalu ada bulbus penis, terdiri dari korpus spongiosum penis, lalu ada glans penis. Jaringan erektil korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Pada waktu flasid, panjang bagian eksternal adalah 8-10 cm dengan diameter 3 cm. Pada waktu erektil, panjang bagian eksternal adalah 13-18 cm dengan diameter 4 cm. Oke, ini penisnya. Ini lebih menunjukkan ada vena, ada arteri, ada sarafnya juga. Corpus spongiosum. Ini arteri yang dalam. Ini begini yang tadi berwarna putih. Ada lakuna-lakuna. Median septum ini yang membagi. Jadi ada garisnya gitu kalau tidak salah. Pada penisnya. Ini preputium, glans penis. Oke. Lanjut. Glans penis, corpus spongiosum. Ini seperti dibagi gitu ya. Corpus cavernosum dan ini corpus spongiosum. Oke. Ini dibandingkan dengan tulang ya, letak penisnya. Oh, ini untuk vagina, ini yang penis. Radix penis yang menempel pada tuberous iadicum. Baik, kita lanjut saja. Oh, ini ada sumbernya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita sudah membahas tentang organ reproduksi dari pria, sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi dari wanita. Nah, sebenarnya untuk organ reproduksi pria maupun wanita tidak sangat berbeda jauh ya, di mana baik organ reproduksi wanita maupun pria terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi untuk bagian eksterna atau bagian luar, dan juga organ reproduksi untuk bagian interna atau bagian dalam. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan melihat di bagian dari organ reproduksi eksterna dari wanita. Nah, kita dapat lihat di sini ya, di sini ada mons pubis, ada ostium uretra, ada vestibulum vagina, ada himen, ada ostium vagina.
Pokoknya ada banyak, jadi kita akan coba untuk bahas satu persatu. Nah, jadi dari yang paling pertama kita akan mulai dari mons pubis. Nah, untuk mons pubis ini sendiri, jadi biasa juga dikenal dengan sebutan mons veneris, yang mana mons pubis ini merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfisis, yang terdiri atas jaringan lemak dan juga sedikit jaringan ikat. Dan untuk mons pubis ini sendiri, setelah wanita menjadi dewasa, maka akan tertutup oleh rambut yang bentuknya adalah segitiga. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk segitiga, dan juga untuk kita ketahui, mons pubis itu berfungsi sebagai bantalan pada waktu melakukan hubungan seksual. Kulit mons pubis mengandung kelenjar keringat yang khusus dan sekresi kelenjar tersebut akan memberikan aroma yang khas. Sekresi ini dianggap mempunyai makna seksual tertentu pada laki-laki. Jadi ibaratnya dia memberikan suatu bau yang membuat gairah seksual dari laki-laki terpacu. Dapat dibilang seperti itu. Baik, selanjutnya ada vulva. Nah, vulva sendiri merupakan nama yang digunakan untuk struktur genitalia eksterna yang artinya penutup ataupun pembungkus. Vulva membentang dari mons pubis ke sebelah anterior hingga perineum di sebelah posterior, dan pada masing-masing sisinya dibatasi oleh labia mayora. Nah, kita dapat melihat labium majus atau mayora bagian sini ya. Baik, karena itu selanjutnya kita akan membahas tentang labium mayor. Nah, labium mayor sendiri merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong. Labia mayora dibagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian kiri dan kanan dengan panjang 7,5 cm. Kedua labia ini bertemu dan membentuk perineum. Permukaan labia mayor terdiri atas, yang pertama, bagian luar yang tertutup dengan rambut dan merupakan kelanjutan rambut pada mons pubis. Dan yang kedua, bagian dalam yang merupakan bagian labia mayora tanpa rambut dan merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea. Labia mayora berfungsi sebagai pelindung karena kedua bibir ini menutup lubang masuk vagina. Jadi bisa dilihat dia kan besar dan dia juga bisa menutup lubang masuk dari vagina. Sementara bantalan lemaknya bekerja sebagai bantal saat melakukan hubungan seksual. Labia mayora mempunyai fungsi sama dengan skrotum pada pria. Jadi kalau kita ibaratkan labia mayor itu sama fungsinya dengan skrotum pada pria. Nah, apabila sudah ada labium mayor, tentu saja ada labium minor kan? Nah, untuk labia minora sendiri merupakan lipatan di bagian dalam. Nah, ini untuk bagian di dalamnya, tadi yang mayor di bagian luar, yang minor di bagian dalam. Untuk labia minor sendiri merupakan lipatan di bagian dalam labia mayora dan tanpa rambut. Jadi dia tidak mempunyai rambut seperti labia mayora. Serta juga tidak memiliki lemak subkutan. Labia minor ini merupakan lapisan kedua setelah labia mayora. Di bagian atas klitoris, labia minora bertemu membentuk prepusium klitoris. Dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum klitoris. Labia ini mengelilingi orifisium vagina, permukaan internalnya biasanya saling bersentuhan. Dengan demikian, akan menambah pengamanan pada lubang masuk vagina. Nah, jadi dari sini aja kita udah tahu kalau untuk masuk ke dalam vagina itu ada banyak pelindungnya ya. Dari labium labium mayor maupun labium minor. Lanjut, selanjutnya adalah bagian vestibulum. Nah, ini adalah bagian vestibulum, bisa dilihat arah panahnya. Untuk vestibulum adalah nama yang diberikan pada rongga yang dikelilingi oleh labia minora. Kan udah dilihat ya tadi, ini untuk labia minoranya. Jadi ini untuk vestibulum vaginanya. Nah, vestibulum berada di bagian tengah labia mayora yang memiliki dua muara dari kelenjar Bertolini dan kelenjar Skene. Untuk dua kelenjar ini akan kita bahas selanjutnya. Bagian lain yang juga bermuara pada vestibulum adalah orifisium vagina. Muara tersebut ditutupi oleh lipatan selaput tipis yang disebut sebagai himen. Nah, ini ada himen. Selanjutnya kita juga akan membahas himen nanti. Nah, untuk organ eksternal selanjutnya adalah klitoris. Untuk klitoris ini sendiri seharusnya tidak asing ya untuk kita dengarkan. Nah, klitoris merupakan bagian yang penting dari alat reproduksi wanita bagian luar yang bersifat erektil. Salah satu bagian dari organ reproduksi wanita ini
mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensorik, sehingga menyebabkan bagian ini sangatlah sensitif. Untuk klitoris sendiri kita tahu kalau memang sensitif ya untuk disentuh. Kemudian klitoris pada wanita ini juga merupakan analog dengan penis pada laki-laki. Nah, selanjutnya lagi kita akan membahas ke bagian himen. Untuk himen, himen merupakan suatu jaringan atau selaput tipis yang menutupi lubang vagina, yang mana bersifat rapuh dan juga mudah robek. Selaput tipis ini tidak menutupi semua seluruh lubang masuk vagina. Namun, setelah terjadi senggama yang pertama atau karena intervensi jari, tangan, atau inseri tampon, tampon itu seperti seperti pembalut juga, tapi dia berbentuk tabung. Nah, himen biasanya terkoyak karena hal-hal tersebut, karena kan sudah disebutkan di awal kalau himen ini kan rapuh. Nah, sesudah melahirkan anak juga, himen akan menghilang dan hanya meninggalkan beberapa sisa kulit yang dinamakan carunculae myrtiformes. Himen berfungsi sebagai barrier tipis atau pelindung. Barrier itu nama lain dari pelindung ya. Nah, jadi dia akan melindungi lubang masuk vagina selama periode prepubertal. Lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi bisa melewati organ himen tersebut. Himen yang tertutup merupakan kelainan organ reproduksi wanita yang disebut himen occlusivum. Nah, jadi kan untuk himen ini sendiri tidak bisa disamakan untuk semua wanita ya, karena ada wanita yang memiliki himen yang tebal dan juga ada wanita yang mempunyai himen yang tipis. Nah, ini juga dapat dijelaskan apabila seorang wanita sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan suaminya, kalau selaput darah atau himen ini robek, yang akan mengeluarkan darah itu. Tetapi itu bukan menjadi tanda kalau seseorang itu adalah perawan atau tidak, karena setiap tubuh wanita itu berbeda. Jadi tidak semuanya punya himen yang tipis sehingga tidak pasti selalu robek begitu. Jadi ini tidak bisa disamakan ya. Baik, selanjutnya adalah kelenjar Bartolini dan juga skene. Kelenjar Bartolini dan skene merupakan kelenjar yang penting di daerah vulva dan vagina. Kelenjar ini mengeluarkan sekret berupa mukus yang akan bermanfaat pada saat koitus sebagai suatu pelumas. Jadi ini seperti pelumas alami ya, agar saat masuk itu tidak terlalu sakit. Jadi masih bisa diminimalisir rasa sakitnya itu. Baik, selanjutnya adalah perineum. Perineum adalah area yang memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Labia minora ke anus. Labia minor ke anus. Nah, sini ya. Bentuknya akan menyerupai segitiga dan terdiri atas jaringan ikat, otot, dan lemak. Perineum menyebabkan genitalia eksternal melekat pada otot dasar pelvis. Baik, artinya untuk bagian eksternal udah selesai. Selanjutnya kita akan bahas di bagian internal. Nah, untuk bagian internal sebenarnya lebih sedikit daripada bagian eksternal, tapi akan kita bahas satu persatu lagi ya. Nah, jadi untuk di bagian internal sendiri ada 4 secara garis besar yang saya ambil. Yang pertama adalah untuk ovarium, uterus, tuba falopi, dan juga satunya adalah vagina. Nah, kita mulai dulu dari uterus ya, dari ovarium ya. Nah, ovarium ini harusnya tidak asing sih di telinga-telinga kita karena kita udah sering mendengar nama ovarium ya. Ovarium merupakan kelenjar kelamin atau gonad atau kelenjar seks wanita. Ovarium terdapat 2 buah, yaitu di bagian kiri dan juga bagian kanan yang berada di dalam kavum abdomen di belakang ligamentum latum dekat ujung fimbriae tuba falopi. Maksudnya dekat sini ya. Nih. Jadi dia seperti bentuk telur gitu dipegang oleh tuba uterina ya. Nah, kedua ovarium melekat pada uterus lewat ligamentum ovarii yang berjalan dari permukaan posterior ligamentum latum. Titik temu ini akan disebut sebagai mesovarium. Pada bagian tengah mesovarium terdapat hilum dan melalui pintu masuk ini lewat pembuluh darah ovarium, saluran limfa dan juga saraf. Struktur ovarium akan terdiri atas medula yang menjadi bagian
medulanya akan menjadi bagian dari internal dari ovarium. Dan medula mengandung pembuluh limfe dan darah yang disangga oleh jaringan ikat. Bagian lainnya adalah korteks yang ada pada ovarium eksterna. Jadi untuk medula ini di bagian interna, sedangkan korteks itu ada di bagian eksterna. Korteks mengandung folikel-folikel ovarium atau sel-sel telur yang terbenam dalam stroma. Korteks akan mengelilingi medula. Korteks memiliki kelenjar kerja jaringan ikat atau stroma yang dilapisi oleh epitelium germinal. Korteks mengandung folikel ovarium pada berbagai tingkat menstruasi, di mana masing-masing folikel berisi satu ovum. Sebelum pubertas, ovarium tidak aktif, tetapi stroma sudah berisi folikel imatur, yang mana sudah dimiliki oleh wanita sejak lahir. Nah, ini salah satu yang membedakan wanita dan juga pria, di mana wanita itu sudah membawa untuk di organ reproduksinya itu sejak dia bayi, dan ketika sudah sampai masanya maka akan tumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya akan lebih menjelaskan ke fungsi atau manfaat, lebih ke fungsi dari ovarium itu sendiri. Ada berbagai macam. Yang pertama, yang paling utama adalah memproduksi ovum. Kemudian dilanjutkan dengan melepaskan ovum pada saat involusi, melepaskan serta mematangkan folikel-folikel ovarium, memproduksi hormon ovarium, yaitu yang paling penting ada 2, estrogen dan juga progesteron. Nah, setelah kita sudah membahas ovarium, kita akan naik nih. Tadi sudah disinggung, pertama-tama adalah tuba falopi atau bisa disebut juga dengan tuba uterina ya. Sama aja sebenarnya, tidak terlalu berbeda jauh. Nah, tuba falopi ini sendiri juga sering disebut sebagai oviduct atau saluran telur, dan kadang disebut juga tuba uterin. Nah, seperti yang di sini. Nah, jadi tuba uterin kenapa tuba? Karena dia berbentuk seperti pipa atau jalur begitu ya, selang. Nah, tuba falopi terdapat di tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral sini ya. Nah, mulai dari mosterum tubae internum pada dinding rahim. Pada ujung tuba falopi terdapat fimbrae yang akan menangkap ovum pada saat terjadi ovulasi. Tuba falopi merupakan tubule muskular dengan panjang sekitar 12 cm dengan diameternya antara 3 sampai 8 mm. Tuba falopi dibagi atas pars interstitialis, pars istemica, pars ampularis, tempat terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma, dan pars infundibulum atau umbai atau fimbriae yang berfungsi membawa ovum dari ovarium ke uterus. Berikut ini ada beberapa fungsi dari tuba falopi. Yang pertama dan paling utama adalah menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Kemudian sebagai saluran spermatozoa bertemu dengan ovum, jadi sesuai dengan namanya kan tuba, jadi dia untuk menjadi suatu jalur untuk pertemuan ini sendiri. Kemudian sebagai saluran dari hasil konsepsi menuju uterus, tempat terjadinya konsepsi, tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, sampai konsepsi mencapai bentuk blastula, yang siap mengadakan implantasi dalam endometrium. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bagian uterus. Uterus sendiri sebenarnya tidak terlalu asing ya, karena kita sering mendengarnya. Uterus ini sendiri nama lainnya adalah rahim. Jadi, uterus merupakan jaringan otot yang kuat. Kenapa kuat? Karena uterus adalah tempat untuk berkembang biaknya bayi ya. Kalau misalnya tidak kuat, tentu saja akan menjadi hal yang buruk, karena dengan membawa manusia saja itu sudah lumayan berat ya tugasnya. Nah, uterus ini terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan juga rektum. Dinding uterus bagian belakang dan depan serta atas tertutup oleh peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Bentuk uterus seperti bola lampu yang gepeng, tapi juga bisa disebut sebagai buah pir terbalik ya, karena memang bentuknya bisa bola lampu, bisa juga buah pir. Nah, struktur rahim ini dibagi atas fundus uteri, puncak rahim, ada di sini. Kemudian ada korpus uteri atau badan rahim. Kemudian ada istimus uteri ya, ini di bagian yang kecil ada tulisannya ya. Nah, untuk istimus uteri ini sendiri merupakan titik termus serviks dengan korpus uteri.
Dinding uterus akan terdiri atas lapisan, yaitu yang pertama adalah peritoneum atau perimetrium, yaitu lapisan uterus bagian luar. Perimetrium akan menutupi permukaan anterior dan posterior corpus uteri. Perimetrium kemudian melebar membentuk sebuah lipatan pada dinding lateral pelvis yang disebut ligamentum latum. Yang kedua adalah myometrium, lapisan tengah atau otot endometrium. Nah, dalam lapisan ini terdiri atas rabut otot yang disebut sebagai tunica muscularis. Nah, ini artinya dia termasuk bagian otot yang kuat dan ini bisa lebih dilihat di bagian mikroskop ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah endometrium atau lapisan uterus paling dalam. Endometrium merupakan jaringan epitel yang mengandung kelenjar dan juga stroma. Endometrium memiliki lapisan permukaan yang dibangun untuk kemudian dilepaskan pada setiap siklus menstruasi dan lapisan basal yang konstan. Nah, endometrium ini terbagi menjadi dua lapisan juga nih. Jadi ada lapisan fungsional, adalah lapisan atas dan dapat menebal serta menjadi kayak pembuluh darah pada saat paruh pertama siklus menstruasi. Dan yang kedua adalah lapisan basal, yang mana berada setelah lapisan myometrium dan tidak hilang saat menstruasi. Jadi kayak dia tuh tetap tinggal berbeda dengan lapisan fungsional. Bagian uterus tadi sudah dijelaskan juga ya, yang ada fundus. Fundus ini dia berbentuk seperti kubah dan juga berada di atas. Badan uteri juga merupakan bagian yang paling sempit karena berhubungan dengan serviks. Baik, jadi kalau untuk ini udah selesai. Nah, untuk fungsi dari uterus sendiri juga ada berbagai macam ya. Nah, dari paling pertama adalah mempertahankan ovum yang telah dibuahi pada masa perkembangan atau menyediakan tempat ovum yang telah dibuahi. Kemudian memberikan perlindungan dan nutrisi pada embrio atau janin sampai mencapai maturitas. Kemudian mendorong keluar janin dan plasenta pada saat persalinan, dan setelah persalinan akan mengendalikan pendarahan dari tempat pelekatan plasenta melalui kontraksi otot-otot rahim yang saling berjalan yang disebut jahitan hidup. Nah, di sini disebutkan ada kontraksi. Hal inilah yang membuat rahim itu berbeda dari organ-organ reproduksi wanita yang lain karena dia memiliki myometrium tadi di mana itu adalah tempat yang kaya akan otot. Karena untuk rahim ini sendiri tentu saja membutuhkan kontraksi untuk melakukan banyak hal. Oke. Nah, selanjutnya adalah serviks. Nah, untuk serviks sendiri sepertinya tidak ada gambarnya di sini ya. Serviks merupakan bagian dari alat reproduksi wanita yang terletak di bawah rahim. Sepertinya ada deh gambarnya di bawah rahim, artinya di bagian nah, oh ya ini. Ini adalah bagian serviks ya, cervix uteri. Nah, tugas serviks ini adalah membantu jalannya sperma dari vagina menuju ke rahim. Jadi dia karena di bagian depan dia akan membantu sperma untuk menuju ke arah rahim. Leher rahim akan mengeluarkan lendir tertentu dengan tugas yang berbeda-beda dan berada di daerah yang berbeda-beda pula. Serviks ini sama kayak bisa disebut juga dengan leher rahim ya. Jadi dia akan menghasilkan lendir di mana tugas-tugas dari lendir ini juga berbeda-beda. Jadi tidak hanya untuk mengantar sperma gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian terakhir adalah bagian vagina. Nah, vagina merupakan saluran muskulomembranosus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Tadi udah dijelaskan di awal ya. Jaringan muskulusnya kelanjutan dari muskulus sphincter ani dan muskulus levator ani, sehingga dapat dikendalikan. Adapun fungsi dari vagina yang pertama ialah sebagai saluran yang mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, kemudian sebagai saluran saat melakukan hubungan seksual, sebagai tempat pengeluaran janin atau jalan lahir pada waktu persalinan, dan yang terakhir, dengan sekretnya yang asam, vagina merupakan barrier untuk menghalangi penjalaran infeksi. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang organ-organnya, akan kita lanjutkan dengan ada arteri ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat aja ada lumayan banyak arteri. Ada arteri uterina, ada arteri ovarika, kemudian ada arteri uterina lagi, arteri vaginalis, arteri vaginalis. Jadi buat ini sendiri tidak terlalu banyak ya untuk arteri-arterinya dan namanya sama-sama saja. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kalau ini untuk inervasinya ya, bisa dilihat juga. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan lagi ya.
Terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.